Nama saya Willy Maulana, saya alumni SMA Negeri 16 Bandung. Saya coba ngajak rekan-rekan untuk belajar memodifikasi diecast seperti saya. Ada beberapa sisi yang mau saya sampaikan ke rekan-rekan gitu ya. Dalam artian untuk memulai usaha atau bidang usaha apapun yang kalian paju itu di sini saya coba sekedar memberi contoh. Dalam arti memberi contoh, ini bidang usaha yang mungkin agak unik ya. Dalam artian agak unik tuh nggak semua orang ngelirik ke apa yang saya lakukan sekarang gitu kan. Nah, cuman di sini pun kalau kita tekuni itu juga menghasilkan gitu. Dalam artian menghasilkan, jadi ada beberapa message yang nanti saya sampaikan bahwa rekan-rekan jangan pesimis untuk mencoba atau memulai gitu kan. Ini salah satu contohnya. Oke. Nah, awal saya mencoba untuk terjun ke dunia hobi ya, terutama diecast atau miniatur mobil ini itu di tahun 1999. Itu. Nah, di mana pada saat itu sebetulnya belum seperti sekarang, dalam artian yang namanya sosial media itu belum ada pada saat itu ya. Saya coba awalnya sih basic sejarah tuh di mana keluarga saya tuh semua penggemar mobil off-road ya, mobil Jeep lah, mobil 4x4. Nah, waktu itu saya pernah jalan-jalan ke Dago gitu ya, daerah Dago. Sekarang tokonya masih ada sih. Saya nemuin satu jenis mobil atau replika jenis Toyota Land Cruiser, atau istilahnya hardtop lah sekarang mah, umumnya hardtop. Saya lihat gitu, saya coba, loh ini kan dulu mobil almarhum kakek ayah gitu kan, waktu saya kecil kan, ini memorialnya kental banget gitu kan. Nah, saya coba dirubah gitu dari hasil pabrikan menjadi mobil seperti realnya waktu saya zaman kecil gitu kan. Saya ganti cat, ganti ban, segala macam. Nah, pada saat itu saya belum mengenal komunitas waktu itu. Ya, waktu itu di Indonesia udah ada komunitas yang penggemar koleksi seperti itu, udah ada. Cuman waktu itu saya belum kenal. Waktu itu saya coba posting, mungkin kalau rekan-rekan ingat dulu zamannya MySpace, Blogspot, Friendster ya, belum ada Facebook, Instagram, Twitter, belum ada gitu. Sama milis Yahoo Groups. Nah, di situ saya coba launching, saya coba posting. Ternyata apresiasi serta animo dari sesama penggemar saya banyak juga gitu kan. Di Indonesia ternyata banyak, dan mereka mencoba approaching dengan istilahnya japri ya, kalau istilah sekarang. Mas, kalau bikinin ini seperti mobil saya bisa nggak? Waktu itu saya belum berani ya, dalam artinya belum berani buka profesional seperti ini. Waktu itu masih disebut industri rumahan lah. Saya kerja di kamar waktu itu ya. Itu zaman bujang waktu itu. Berlanjut dan hingga sampai sekarang saya berani buka profesional tuh di tahun 2009. Untuk mencoba tuh nggak ada salahnya gitu, karena histori dari beberapa rekan saya pun, mereka yang terjun dan merambah ke jenis hobi seperti ini tuh ternyata bisa menghasilkan gitu. Dan kenapa bisa menghasilkan tuh emang bisa disebut fantastik ya. Dalam artian fantastik, rekan-rekan nggak perlu tahu lah untuk jenis harga segala macam atau hasil modifikasi. Sebetulnya kita bisa browsing di internet pun tuh udah ada harganya. Oh, ternyata dipatok dengan sekian. Nah, artinya apa? Satu gitu, ini salah satu bentuk alternatif sih kalau kata saya. Satu jenis mobil nih, saya liatin nih salah satu contohnya. Untuk jenis ini kalau kita nemu di gantungannya, istilahnya di gantungan itu, mau di minimarket atau di supermarket atau di mall, itu di rate harga di 30.000. Tapi setahun 2 tahun ini harga udah nggak akan 30.000 lagi gitu, bisa sampai jutaan ya.
bisa sampai ratusan juta ya gitu. Jadi apa istilahnya, kita dengan ngejual produk ini pun gitu tanpa kita modifikasi, tanpa kita bongkar, tanpa apa, cukup beli simpen. Cuma kita dengan jeli gitu, nanti kira-kira si jenis apa sih yang bakal naik, itu yang kayak gimana gitu. Nah itu terjadi di dunia hobi, itu amat sangat memungkinkan terjadi gitu ya. Dan itu pun sampai sekarang juga banyak rekan-rekan saya yang terjun di cuman sekedar jual aja gitu ya. Di sini tuh nilai plusnya satu itu tadi ya secara finansial, yang kedua temen. Nah ini yang utama. Alhamdulillah gitu ya, ketika saya menekunin ini alhamdulillah saya nggak kekurangan teman. Karena apa? Ini se-Indonesia bahkan sedunia gitu. Ini se-Indonesia bahkan sedunia. Nih contoh-contoh ini beberapa hasil karya yang udah saya bikin itu ada beberapa yang dilempar ke Amerika ini, kemudian ke Australia, ke New Zealand. Nah, dan percaya atau tidak mereka datang loh ke Indonesia. Serius. 2 atau 3 bulan yang lalu ada klien saya yang dari New Zealand, dia datang sekeluarga gitu. Nah, itu saya pikir itu cuma sekedar mediasi ya. Dalam artian mediasi apa? Kita bermain dalam satu kesamaan hobi itu cuman jembatan aja. Kesana itu kita dapat bonus yang nggak kita duga. Contoh nih saya kasih tahu deh. Si orang New Zealand tuh datang ke kita, dia beli barang karena suka gitu ya karya saya. Tapi nilai bonus dari situ dia ngasih tiket kita ke Bali, dia ngirim baju dari situ. Nah itu yang di luar ini kan hasil dari apa? Hasil dari pertemanan kita. Tapi yang jelas kita customer keepingnya harus kuat, dalam artian jangan ngecewain produk yang kita kasih ke dia gitu. Kita harus bertanggung jawab juga atas hasil karya gitu kan. Nanti ada nilai plusnya lah. Ini klien saya dari Australia nih. Dia dalam 1 minggu dia udah nggak mau tahu kita bikin apa. Dia nggak mau tahu jenis apa yang kita bikin. Tapi setiap kita produksi langsung japri aja. Ini saya saya bikin nih yang baru. Dia cuman simple, udah kirim, transfer. Nanti bikin lagi, udah kirim. Dan non kuota. Dalam artian non kuota, mau 1, mau 100, mau jutaan, dia beli semua. Nah itu untungnya gitu ya. Kita terjun di sini. Artinya apa yang saya pelajari secara psikologis ya? Oh ternyata jualan itu nggak sekedar jual loh, ya. Ada di situ sisi yang harus kita bangun ternyata. Dalam artian kita bangun tuh kita harus bisa kena dulu simpatinya dia gitu. Kalau kita udah bisa nyampe kena simpatinya si klien atau konsumen kita, banyak loh bonus-bonus yang kita dapat, bukan sekedar ini aja gitu. Nah itu yang saya pelajari. Makanya alhamdulillah gitu ya, mau saya ke Jakarta, Surabaya, Semarang, segala macam tuh ada temen gitu. Dalam artian om tidur di sinilah minimal gitu kan, atau misalnya ke Bali, om nginepnya di sinilah gitu. Padahal kita cuman baru kenal pada saat itu ya, dalam artian offline kita kopdaran tuh, selama itu kita ngobrol secara online, kita baru ketemu face to face tuh saat itu gitu. Tapi karena dengan media sosmed yang kita bikin saat ini tuh kena lah, dalam artian kena, ya mereka pun jadi respect gitu. Nah itu nilai plus yang saya dapat selama usaha di mainan gitu ya. Ini bisa disebut mainan sebetulnya ya. Ini disebut mainan. Dan dulu zaman kecil saya tuh cuman ada 2 merek, ini Hot Wheels sama Matchbox gitu ya. Tapi sekarang udah jutaan, udah ratusan. Karena apa? Ternyata si peluang-peluang atau vendor-vendor dari luar negeri itu dia ngelirik bahwa ini tuh pangsa pasar yang bisa diperhitungkan gitu. Nah dari sini ya, kalau mau disebut sub lagi atau cabang lagi, tambah luas lagi. Artian ada beberapa komunitas yang, terutama untuk rekan-rekan yang doyan fotografi ya, ada satu komunitas yang mereka solid, kuat, dan kerjaannya tuh cuman sekedar ngambil estetika dari pemotretan mobil gitu. Nah itu saya apresiatif ya. Itu dalam artian ya emang seharusnya lah kita seperti ini tuh gitu ya. Dalam artian kita jangan pernah kehabisan ide lah selama tinggal di Bandung mah gitu ya. Ada komunitas. Nah inilah yang saya pakai nih kaosnya nih, Hotpi. Itu Hot Wheel Fotografi ya, jadi singkatannya.
Bandung. Ini waktu ngadain Jamnas di Bandung, Jamboree Nasional itu di MTC. Itu jadi banyak itu. Ya. Kalau misalnya rekan-rekan bisa lihat dia ada, kalau nggak di Cibadak ya di Balai Kota, atau di bawah flyover tuh yang suka ada tempat skateboard. Nah itu ada beberapa cewek, kebanyakan cewek sama fotografer tuh. Nah itu dari situ gitu ya. Nah, jadi untuk teman-teman mungkin agak sedikit terbuka lah sekarang ya, agak sedikit terbuka dalam artian oh ternyata yang kita biasa underestimate gitu, ini mah buat anak kecil gitu ya, oh ternyata kalau kita tekunin gitu ya dengan sentuhan artnya, oh ternyata bisa bisa ada profitnya gitu. Jadi ya itu tadi, ini cuma sedikit bocoran aja. Kalau rekan-rekan mau memulai, cobalah gitu ya, cobalah memulai dengan skill kalian yang ada aja gitu, nggak perlu expert juga, nggak masalah gitu ya, dengan istilahnya minimal ngerubah warna gitu kan, atau ganti ban segala macam, nanti juga dia ngeling gitu, dia ngeling segala macam. Nah baru setelah itu kita berani profesional, dalam artian profesional tuh kita udah berani nantumin harga, kita punya website sendiri, kita jangka marketingnya lintas negara. Nah itu udah masuk profesional. Oke rekan-rekan, ini saya kasih satu sampel hasil karya saya yang sempat jalan-jalan lah worldwide gitu ya. Artian, jadi sejarahnya dulu ada satu perusahaan namanya perusahaan Matchbox lah ya. Rekan-rekan pasti tahu itu dari Inggris. Dia ngadain event atau kompetisi via Instagram. Dia coba untuk seluruh dunia bikin satu modifikasi dengan produk Matchbox. Nah, dengan syarat dia cuman ngirimin fotonya aja. Nah, di situ peserta yang ikutan itu 40.000 sedunia tuh yang ikutan di Instagram itu. Sementara yang dipilih sama Matchbox cuma 10 orang. Nah, saya coba ikutan gitu. Ternyata dari 40.000 itu yang difilter 10 orang itu salah satunya saya. Dari Indonesia gitu ya, yang dari Amerika, dari segala macam salah satunya ini gitu kan. Nah, apresiatif kan gitu kan. Saya juga bangga gitu, dari saya bisa nyalin 40.000 kontestan di situ kan. Dari Indonesia dipilih yang karya saya. Nah, si perusahaan ini tuh ngirim produk yang belum diapa-apain, bener-bener dari pabrik itu belum dicat, belum dikasih ban, belum diapa gitu ya. Dia kirim pakai SMS. Saya buka, nah ini katanya bahan yang kamu bikin karena kamu masuk ke 10 pemenang ini. Ya udah saya garap bentuknya jadi ini. Nah belum sampai situ. Setelah ini jadi, si pihak Matchbox udah kamu kirim ke pusat, ke Amerika gitu kan. Nah kirim deh dari 10 negara tuh, termasuk saya tuh udah nyampe di Amerika. Sama si perusahaan itu diajak keliling pameran gitu, pameran untuk mobil-mobil asli ya. Ini di tahun berapa saya lupa, mungkin 2013-14 gitu lupa. Nah setelah itu dikirim balik sama perusahaan Matchbox itu, tapi disertai ada di situ disertai prototipe dari perusahaan itu dengan tanda tangan si desainer mobil ini. Nah itu yang bisa satu kebanggaan dan bonusnya saya dapat itu, karena itu nggak mungkin saya jual, karena ya mungkin di dunia ada 10 orang yang punya gitu ya. Nanti saya liatin ada 10 orang yang punya gitu ya. Jenis mobilnya sih Nissan dia. Ini beberapa saya lihat nih ya. Oh ini satu nih. Karena saya tuh angkatan 94 ya, angkatan 94. Pada saat itu jenis musik yang angkatan saya tuh ini tuh. Oh, Guns N' Roses ya. Jadi saya coba bikin modifnya dengan figur Excel sama slashnya. Ya, ini di skala 164. Dan ini pun juga alhamdulillah ini udah beberapa lusin lah gitu yang orang tuh repeat order ya. Ini untuk 164. Oke, kemudian ini oke, saya buka.
Saya pun di sini bikin diorama ya. Kita bikin gitu kan. Ini kita bikin juga. Kemudian ini masuknya ke skala 143. Nanti saya kasih tahu skala-skala yang istilahnya skala internasional tuh seperti apa gitu kan. Nah ini yang saya sebut tadi. Ini mobil hardtop tuh ini FJ40 atau Land Cruiser. Ya. Ini dari zaman kakek saya, almarhum orang tua gitu ya, sampai saya. Dan saya pun lahirnya di mobil ini waktu itu gitu kan. Jadi 5 menit sebelum masuk rumah sakit saya keburu keluar di mobil ini tuh gitu kan. Nih. Ini skala 164 ya. 164 Oke, saya liatin lagi ya nih ya. Di sini tuh ada nih. Oke. Nah, nih jenis mobilnya. Ini tuh rekan-rekan bisa lihat kan di situ Land Cruiser, Toyota Land Cruiser tahun 1980. Nah, ini jenis mobilnya ini dia diproduksinya cuma 2.400 di dunia. Di situ kan ada one of 2004 400 ya. Ini kalau mobil aslinya kita tampak samping ya. Tapak samping itu dibagi 64 bagian itu jadinya bakal seperti ini. Itu hitungan skala gitu ya. Ini mobil aslinya bagian samping gitu kalau kita pecah 43 bagian hasilnya bakal kecil seperti ini. Gitu. Makanya ini disebut 1/64 itu 1 dibagi 64. Ini 1/43 1 dibagi 43 gitu. Nah, ini dua ini yang jadi skala internasional. Dalam artian skala internasional semua kolektor dia ngoleksi tuh nggak lebih dari skala ini. 1/64 dan 1/43 gitu kan. Yang saya bikin kemarin. Ini mobil Dono. Jadi film pertama dia ya. Waktu itu si karakter Dono juga nyebutnya bukan Dono loh. Ini Selamat. Ya. Ini waktu itu juga warkop dia masih berempat ya, belum bertiga. Ini di film Gengsi Dong ya, pemerannya tuh warkop DKI sama Camelia Malik. Ya, ini yang sebut mobil Dono tuh gitu, ada taringnya segala macam gitu kan. Ini pun saya bikin. Itu kebanyakan yang saya bikin itu made by order ya. Jadi pesanan orang yang tinggal mereka ambil kalau udah jadi gitu kan. Tuh. Nah, kayak gini. Ini kategorinya toys. Ya, yang dia fleksibel buat dimainin anak-anak gitu. Walaupun ada beberapa item yang sebetulnya harganya udah fantastik gitu ya, tapi karena dari kelas ini ya, maksudnya walaupun kalau kelasnya toys juga ada beberapa item yang itu harganya udah lumayan tinggi gitu ya. Itu. Nah, ini kemudian alat-alat media pendukung saya nih ya. Saya nggak pakai alat-alat yang khusus kok. Ini kan jenis-jenis cat yang kalian bisa temuin di toko bangunan. Satu. Terus yang kedua kayak masking saya ini kan bahan-bahan umum semua. Gitu kan. Terus alat-alat tulis. Cuman kita yang punya khusus tuh alat bor aja itu doang. Alat bor duduk. Andai pun rekan-rekan pakai alat bor tembak juga nggak masalah. Tuh pengeringan kita masih pakai hair dryer segala macam gitu kan. Terus nggak ada yang spesial lah gitu. Gitu. Kita ngelunturin cat itu kita pakai thinner juga udah dia si catnya luntur. Nanti udah gitu kita keringin, kita cat ulang pakai cat semprot yang lain juga ya udah aman lah gitu. Nah, itu. Dan apa lagi ya? Oh iya nih. Ini juga saya koleksi beberapa figur ya. RC, nah ini untuk RC itu beda kelas ya. Maksudnya RC itu beda kelas tuh karena yang namanya RC itu emang buat dimainin bukan buat dipajang. Jadi kondisi RC itu dia main di skala juga, skalanya pasti gede-gede, nggak mungkin kecil-kecil gitu kan. Karena buat medan gitu kan ada beberapa. Nah, ini untuk skala 116 itu juga 116 juga itu untuk biasa saya kalau refreshing ya anak main RC gitu kan di komplek gitu segala macamnya. Mungkin saya pikir jarang ada yang tahu kalau Bemo itu ternyata mereknya sebenarnya Daihatsu gitu kan. Tuh, kalau versi internasional itu sebutnya Daihatsu Midget. Ya, kalau di kita mah Bemo. Orang banyak yang tahu kalau Bemo merek apa, dia nggak tahu Bemo ya Bemo, padahal mereknya Daihatsu. Nah, paling itu sementara rekan-rekan yang bisa saya sampaikan kalau untuk mainan skala 1/4, 1/3
selebihnya bebas.